Ya, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pesona Kauripan, selamat pagi, salam sehat ya teman-teman untuk kita semuanya. Ya, hari ini tepatnya hari Minggu teman-teman, tepatnya tanggal 12 Juni 2022. Saat ini Mas Jo, kebetulan di sini ada Mas Kiki Wahyudi ya di sini. Saat ini kita sedang berada di titik lokasi Perumahan Pesona Kauripan 5. Dan tempat kita berdiri saat ini adalah jalan utama ya, jalan utama pembatas antara blok D dan blok C di Pesona Kauripan 5. Ya baik ya teman-teman, informasi saat ini akan kami berikan kepada teman-teman semua, di mana teman-teman saat ini momen-momen yang pas untuk ambil rumah ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman lihat video ini, lihat progresnya pengembangan di Pesona Kauripan 5 ini. Nanti kita sambil tanya-tanya sama Bang Kiki. Kebetulan dia belakangan ini, minggu-minggu ini dia aktif di lapangan, jadi tahu progres perkembangan dan juga pembangunan yang saat ini sedang berjalan di sini. Sambil jalan aja kita Bang, kali Bang ya? Boleh. Sana aja. Ya, Mas Kiki. Untuk di Pesona Kauripan 5 ini sendiri, Mas Kiki, kira-kira kalau kita hitung kurang lebihnya aja untuk data booking dan juga untuk data teman-teman kita yang pengajuan di Pesona Kauripan 5 ini yang sudah pilih blok, itu sudah ada berapa Mas Kiki? Jadi untuk Pesona Kauripan 5 ini kita buka dua tahap nih dengan unit 1050. Tahap pertama kita buka 442 sekian unit ya. Dan yang sudah milih sekitar 200 lebihan. Tapi secara data booking sudah mau mencapai 400 gitu. Jadi blok yang tersisa nggak banyak lagi, yang tinggal lengkapin persyaratan, berkasnya langsung pilih blok. Nah, dan rencana dari Pesona Kauripan 5 ini sendiri kita akad di bulan Agustus atau awal September seperti itu. Oke. Dan progres pembangunan sekarang sudah ada yang mencapai 70%, ada yang 80%, ada yang 50% seperti itu. Untuk saat ini Bang Kiki, untuk di Pesona Kauripan 5 ini sendiri, untuk teman-teman kita yang belum sempat survei, yang saat ini juga mungkin kemarin sudah pernah survei di Pesona Kauripan 3 yang nggak kebagian blok, itu gimana Mas Kiki? Apakah harus survei dulu di Pesona Kauripan 5 supaya pindah ke sini atau bagaimana Mas Kiki? Jadi bisa survei langsung Ya. Dengan metode survei langsung yang pertama, yang kedua bisa survei online. Oke. Jadi bisa langsung hubungin marketing dan bisa minta di videoin dari awal masuk PK5 sampai lihat progres pembangunan. Jadi bagi yang belum sempat ya survei online aja dulu, tapi kalau yang ada waktu silakan ke lokasi. Kenapa? Di saat di lokasi itu lebih puas kita melihat progres pembangunan dan lokasinya sendiri seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman yang kemarin dan sampai di titik saat ini, kalau yang teman-teman kemarin pengajuannya di Pesona Kauripan 3 namun belum dapat unitnya, teman-teman boleh lihat dulu aja di Pesona Kauripan 5, barangkali teman-teman nanti ini ya minat Bang ya. Minat karena di Pesona Kauripan 5 ini bisa kamera belakang tuh yang di situ. Oke. Kita lihat, Kita putar ya karena ini manual ya teman-teman, jadi kita harus putar aja. yang di belakang sini nih. Ya. Nah, di sini nanti akan jadi jalan alternatif Puncak 2 sampai Cipanas. Oke. Dan jalan provinsinya di sini. Maka ini akan tembus sampai ke Citra Indah. Citra Indah. Jadi Jonggol ya Bang ya. Jonggol. Jadi akan dekat dengan pusat pemerintahan, karena kan sekarang Cilengsi sendiri udah jadi Bogor Timur kayak gitu. Ya. Jadi otomatis Pesona Kauripan ini lebih depan. Kauripan 5 ini di jalan utama, dan yang pastinya harga rumahnya akan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Next berapa tahun kemudian, karena Iya. secara nggak langsung jalan yang di belakang sini itu baru sebelah tuh dicor, dari Polsek Kelapa Nunggal sampai Koko Garden, dari Koko Garden sampai mau ke arah gunung itu udah dicor sebelah, dan jalan desa pun udah dicor. Oke. Nah, jadi ya kemungkinan nggak lama lagi tinggal proses pembangunan kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat survei, bisa hubungin marketingnya langsung atau cek lokasi langsung. Dan saran bagi para yang mau bagi Teman-teman yang mau survei. diharapkan ketemu marketing, jangan Salah.
jangan apa ya namanya langsung ke lapangan. Kenapa saya bilang jangan takut dengan marketing. Marketing itu kita di Pesona Kauripan ini memberikan informasi selengkap-lengkapnya kayak gitu. Jadi temuin marketingnya, diajak ke lapangan langsung untuk lihat lokasi, minta dijelaskan lebih detail. Karena di Pesona Kauripan sendiri tidak ada namanya bisnis booking. Jadi marketingnya diwajibkan untuk memberikan informasi selengkapnya. Minat atau tidaknya nanti teman-teman sekalian itu kembali ke masing-masing. Kalau udah memang yakin BI checkingnya bagus, persyaratannya bagus, silahkan langsung booking. Kenapa? Karena unitnya tidak banyak lagi kayak gitu. Oke, untuk per hari ini ya, per tanggal 12 Juni tahun 2022 ini, kalau kita lihat di Seplan ya Bang ya, di Seplan ini untuk di blok C dan blok D ini sendiri sudah hampir penuh ya, sudah hampir habis. Nah, banyak teman-teman kita nih yang kurang paham tahapan-tahapan pengajuannya. Banyak teman-teman kita yang datang ke sini ketika booking pingin langsung pilih unit. Nah, untuk di Pesona Kauripan ini nggak bisa Bang ya? Nggak. Jadi Nggak kita bisa. belajar dari pengalaman. Kenapa di awal booking fee nggak langsung pilih blok. Jadi kita mau lihat tingkat keseriusan konsumennya sendiri nih. Oke. Untuk memiliki rumah tuh bagaimana. Berapa lama dia bisa mengerjakan persyaratan itu. Biasa rata-rata yang minat banget punya rumah itu 3 hari berkas sudah beres. Sudah beres Bang ya? Atau udah rapi kayak gitu. Jadi kalau sampai berbulan-bulan berarti kan tingkat keseriusannya belum kayak Belum. gitu. Makanya disitulah kita mau lihat. Jadi yang sudah milih blok yang banyak kayak gini udah menuhin tingkat keseriusannya udah di atas 80%. Ya. Dan ini berkas sudah lengkap semua yang bisa pilih blok kayak gitu. Kalau dulu ya, Jadi booking langsung pilih unit. ya kalau dulu. Kalau sekarang kita harus gimana Bang tahapannya Bang? Kita Tahapan kasih tahu. pertama kan yang pasti cek lokasi bagi yang belum tahu lokasi. Yang kedua, di saat sudah cek lokasi ada timbul minat, setelah marketing memberikan informasi yang lebih detail, timbullah minat di situ, barulah booking fee. Langkah keduanya, setelah booking fee, teman-teman sekalian dikasih waktu untuk melengkapi persyaratan. Oke. Persyaratan, setelah persyaratan lengkap, datang ke sini lagi, minimal masuk DP 50%. Minimal 50% langsung pilih blok kayak gitu. Setelah DP 50% dan pilih blok, proses berkas di bank. Setelah di bank nanti selanjutnya keluarlah hasil ACC atau tidaknya, nanti diinfoin sama marketingnya masing-masing kayak gitu. Setelah di ACC, pelunasan DP. Ya, oke. Sudah pelunasan DP tinggal akad kredit. Nah, setelah akad kredit minimal kita kasih waktu 1 minggu dulu ya, 1 minggu atau 2 minggu untuk kunci rumahnya. Kenapa? Rumahnya dibersihin dulu biar teman-teman yang ngambil rumah tadi udah enak masuk ke rumahnya saat buka kunci rumah. Udah Kayak bersih gitu. Bang ya? Udah bersih. Biasanya 1 minggu ya Bang ya, dari apa? Dari akad kredit 1 minggu sampai 2 minggu. ya, kurang lebih 2 minggu lah ya. 1 minggu, Itu 2 yang minggu. paling lama, tapi biasanya nggak pernah sampai 2 minggu. Biasanya 3 hari sampai seminggu. Udah ada ya? Udah banyak ngambil kunci. Dan itu juga diinfoin dari marketing masing-masing. Marketing masing-masing. Oke, jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua yang saat ini sedang pengajuan semuanya dilancarkan. Jadi seperti itu tadi ya, seperti yang dibilang Mas Kiki Wahyudi tadi. Ini Mas Kiki Wahyudi ini juga YouTuber teman-teman. Teman-teman bisa cek di channelnya Kiki Wahyudi. Udah lama nggak aktif. Tapi udah lama gak aktif karena beliau ini sibuk banget ya teman-teman. Banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin nggak bisa selalu update, ambil video di lapangan, sehingga YouTubernya apa bikin kontennya agak-agak ini bikin konten nggak lama lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman, tahapan pengajuannya untuk teman-teman yang saat ini akan ambil di Pesona Kauripan 5 ini, teman-teman pasti memikirkan bagaimana saya mendapatkan unitnya, bagian yang mana, terus sebelah mana, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk menyesuaikan keinginan teman-teman semua sehingga teman-teman mendapatkan lokasi yang sesuai ya secepatnya Bang ya, secepatnya karena ketika teman-teman datang ke sini, survei ke sini, lihat lokasinya, saat itu betul teman-teman lokasi tersebut masih kosong Bang ya. Kosong. Belum tentu nanti pada saat teman-teman booking dan teman-teman itu lengkapin persyaratan, berkasnya semua, dan nanti ketika udah lengkap dikembalikan dengan kita, terus
tibalah saatnya teman-teman pilih unit. Unit Belum yang tentu diinginkan. unit tersebut masih kosong teman-teman. Nah seperti itu. Jadi makanya di Pesona Kauripan 5 itu kenapa kok dibuat sistem ketika berkas lengkap baru pilih unit? Karena itu tadi ya, kata Mas Kiki bilang tadi, melihat keseriusannya. Terus karena di Pesona Kauripan 5 ini pingin percepatan Bang ya, Percepatan juga. sehingga kita juga nanti kalau misalnya nih kita berlakukan ketika teman-teman booking fee langsung pilih unit, sedangkan teman-teman itu ada yang mengumpulkan berkasnya masih lama Bang ya. Iya, ada yang sampai kadang 2 bulan. Ada bulan. Nah ini kasihan ya, ini kasihan. Jadinya orang yang mau booking lagi nggak bisa gitu ya, karena unitnya itu udah terbooking sama teman-teman gitu. Jadi patokannya teman-teman itu pilih unit kalau berkas sudah lengkap. Jadi kalau teman-teman berkasnya udah lengkap, kita menilainya itu bahwa teman-teman itu sudah siap pengajuan. Siap Kalau serius ngambil rumah. iya betul, sudah siap, sudah serius sampai rumah. Kalau teman baru booking, nah ini masih bisa dilakukan karena teman-teman ini kadang-kadang kalau yang serius ya 2-3 hari, paling lama seminggu udah selesai ya berkasnya. selesai. Tapi kalau teman-teman ini saya udah dapat blok nih, teman-teman kadang-kadang sebulan 2 bulan ya lama ya, kasihan. Maksudnya yang rencananya kita percepatan nih Bang ya, 3 bulan habis. 3 bulan habis, harinya lama. Jadi sebenarnya itu ya teman-teman, di Pesona Kauripan 5 ini salah satu alasan kenapa penjualannya cepat dan cepat habis, bahkan blok aja rebutan ya teman-teman. Jadi banyak juga teman-teman yang nggak kebagian blok ya, seperti itu tadi. Jadi makanya bagaimana caranya untuk mendapatkan blok tadi ya, kalau teman-teman udah survei ke sini, sudah dipandu sama tim marketing kita, terus teman-teman sudah cocok, langsung booking aja ya Bang ya. Langsung aja. Langsung booking, karena di saat teman-teman itu booking nanti akan dapat beberapa persyaratan dari kita Bang ya. Ada form biru dan juga ada aplikasi ya Bang ya. Aplikasi dari Bank BTN yang harus dilengkapin dan diisi. Nah, nanti ngisinya kemana itu Bang? Nanti diisinya dibawa pulang Ya. karena di situ nanti ada isinya minta stempel kantor sama Oke. tanda tangan atasan. Oke. Terus surat tidak memiliki rumah tinggal minta stempelnya aja. Stempel sama tanda tangan lurah. Kelurahan. Yang kelurahan yang Oke. sisanya adalah isi biodata. Masing-masing ya, nggak Masing-masing. kemana-mana ya. Kalau nggak salah itu untuk aplikasi BTN-nya itu kalau udah menikah itu ada 3 lembar ke kelurahan, terus 2 lembarnya ke tempat kerja ya Bang ya. Tempat kerja Terus kalau misalnya masih single, paling kelurahannya cuma satu. satu aja. Satu aja, surat keterangan tidak memiliki rumah. Jadi rumah subsidi ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang memang belum punya rumah Bang ya, Belum punya rumah. khususnya belum pernah punya rumah secara KPR ya Iya. gitu. Jadi saya jelasin juga persyaratan ini sebenarnya kenapa 3 hari udah selesai. Satu, persyaratan data diri. Setiap orang pasti mempunyai data diri. Ya, Dan itu saya bilang pastikan udah ada. udah ada. Yang kedua, data pekerjaan. Data pekerjaan kita sambil kerja aja bisa minta. Contoh Oke. surat keterangan kerja sama slip gaji. Terus yang dari aplikasi Bank BTN tinggal minta stempel sama tanda tangan. Tangan. Di saat jam istirahat udah selesai kayaknya, Udah selesai. atasannya ngasih. Nah, yang surat tidak memiliki rumah bisa diwakilin. Nggak harus kita ya Bang ya. Nggak harus kita, bisa diwakilin dengan orang tua atau kerabat atau siapa untuk mengurus surat tidak memiliki rumahnya. Terus untuk rekening koran, nah ini rekening koran bagi teman-teman yang sudah punya internet banking itu tinggal kirim model PDF-nya aja, jadi nggak perlu ke bank. Nah di saat mau cetak rekening koran sekalian daftar internet banking. Jadi di saat ada pembaruan berkas atau diperlukan rekening koran dadakan udah siap. Makanya saya bilang 3 hari itu Harus beres Bang ya. udah selesai sebenarnya. Jadi intinya kalau kita semakin cepat melengkapi berkas, kita semakin cepat pilih blok Bang ya. Benar sekali. Karena kalau sekarang pilihan masih banyak. Masih Nanti banyak. kalau semakin persyaratan ditunda, 2 unit tinggal pilih. Mau nggak mau Bang ya. Iya, tinggal sisa 2 unit itu aja yang dipilih. Itu kalau sisa juga. Biasanya ya tahu sendirilah Sabtu Minggu teman-teman yang sekalian yang dari Jakarta mau dari manapun datang ke sini Sabtu Minggu biasanya udah banyak pilih blok. Kecuali Senin sampai Jumat. Ya. Senin sampai Jumat rata-rata sih lagi kerja nyiapin persyaratan yang lain. Jadi Pilih- Sabtu Minggu Pilih bloknya. pilih bloknya. Nah disitulah di saat Sabtu Minggu kita kebagian atau enggaknya. Nah itu teman-teman. Ya mudah-mudahan ya teman-teman, kalau untuk saat ini sih masih ada kesempatan Bang ya. Masih ada. Masih ada kesempatan. Jadi kalau teman-teman memang udah minat di Pesona Kauripan 5 ini, ingin punya rumah dan juga kalau ingin punya rumah sih harusnya ingin ya, ini kewajiban karena jadi Ibarat tuh rumah ini adalah bahan pokok juga, kebutuhan pokok ya Bang ya. kebutuhan yang paling utama ya kalau Utama. menurut saya. Terus yang ibarat tuh rumah, terus apalagi ya kebutuhan itu. Sandang, pangan, papan ya Iya, Bang ya. seperti itu kalau di iniin.
Karena gini ya, kita punya rumah sendiri walaupun kecil itu merasa kayak mewah. Tapi rumah besar bukan punya kita sendiri, apalagi kita masih ngontrak, masih ikut orang tua. Kenapa? Hidup kita nggak pernah ada mandiri. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya rumah, jangan takut, oh cicilan sekarang tinggi banget ya, mahal banget. Jangan dilihat sekarang, tapi 5 tahun ke depan itu cicilan nggak terasa. Karena banyak yang sudah membuktikan dan survei juga udah seperti itu. Boleh teman-teman tanya yang bagi teman-temannya yang ngambil di tahun 2015 tuh perumahan. Dulu cicilannya berapa, gaji dia berapa, sekarang terasa nggak cicilannya? Ada nih. Ada teman kita juga, Mas Kiki. Dia ngambil rumah itu di tahun 2010 atau 2011 itu ya. Cicilannya masih 500-600 ribu gitu ya. Ya. Nah, dulunya harga segitu kan lumayan. 600 ribu pada saat tahun itu lumayan. Kayak saat ini ya 1 jutaan lah ya Bang. Iya. Ya. Nah, pada saat dia nyicil sampai sekarang nih, ini belum selesai nih, bentar lagi selesai, mungkin 5 tahun lagi lah ini selesai. Nah, sampai sekarang cicilannya masih 500 atau 600 ribu gitu. Jadi sama kayak sekarang ini 1 jutaan nih. Ya lumayan ya 1 juta sekarang, cuman 5 tahun ke depan atau 7 sampai 10 tahun ke depan 1 juta mungkin sama ya nilainya. Sama yang kayak nilai yang 600 tadi. 600 tadi ya, seperti itulah. Jadi ngambil rumah itu nggak ada ruginya juga. Nggak ada, kenapa? Karena itu tadi kebutuhan juga. Semakin banyak kita punya rumah, ya nilai kita juga untuk apa ya, bisa ngontrakin. Next kalau udah lunas rumahnya tadi, terus ibarat tuh mau nambah lagi udah enak kayak gitu. Jadi banyak tabungan lah. Tabungan. Intinya untuk kita saat ini ya, terutama untuk teman-teman milenial yang belum punya rumah, sangat sayang sekali ya kalau misalnya nggak memanfaatkan program subsidi pemerintah ini ya Bang ya. Apalagi nggak data di Pesona Kauripan yang ngambil umur 21 sampai 27 itu hampir 70%. 7%-nya 21 tahun sampai 27 tahun ya? Iya. Berarti teman-teman itu masih muda banget ya teman-teman? Muda. Kenapa? Perhitungannya dia ngambil muda di saat dia sudah menikah, udah punya tempat tinggal, di saat dia punya anak, beban untuk cicilan itu nggak terasa. Udah nggak mikirin rumah lagi Bang ya? Nggak mikirin masalah rumah lagi, cicilannya gimana, itu tadi. Karena mindset dari orang tuanya juga yang memberikan arahan. Jadi hampir rata-rata di Pesona Kauripan anak-anak milenial yang ngambil. Masih muda-muda ya Bang ya? Muda. Karena apa? Sayang, gaji besar ibarat tuh dihamburin tanpa ada untuk investasi yang untuk kedepannya Bang kedepannya kayak gitu. Apalagi teman-teman saat ini ngontrak ya, kontraknya itu yang harganya mungkin setiap bulannya itu naik terus dan mungkin setara nih sama cicilan rumah, bahkan ada yang lebih mahal dari cicilan rumah Bang ya? Ada. Untuk saat ini cicilan rumah yang paling murah di tahun yang 20 tahun itu 1,1 Bang ya? 1,1 20 tahun, terus yang 15 tahun itu 1,3 ya masih dia. Yang 10 1,8. Yang 10 tahun 1,8. Nah, yang di angka 10 tahun ini aja nih, teman-teman pasti kan 1,8 nih 1 bulan. Nah, teman-teman pasti ada nih yang ngontrak di atas 1,8, yang 2 juta, mungkin 1,9, 2 juta setengah per bulannya. Nah, sayang banget ya. Kedepannya teman-teman nggak bisa punya itu rumah. Kalau teman-teman ambil rumah, cicilannya ya nggak usah yang 20 tahun lah, nggak usah yang 10 tahun ataupun nggak usah yang lama-lama. Ya 15 tahun aja yang sudah Bang ya. 1,3 tuh. 1,3 sekian tahun. Jadi teman-teman walaupun saat ini teman-teman nyicil, teman-teman kedepannya rumah tuh punya sendiri. Dan lebih enak nanti di saat 5 tahun ke atas ada rezeki bisa ditingkatkan. Nah, bisa ditingkatin, bisa teman lunasin juga boleh. Apalagi saat ini apa namanya dari pemerintah itu program subsidinya itu masih FLPP Bang ya? Masih, jadi angsuran untuk sementara dari awal sampai akhir itu flat. Jangan sampai kuotanya habis lagi, teman-teman kebagian yang subsidi dengan kuota yang berbeda ya. Nah, itu tetap dia. Subsidi tapi yang kuotanya yang berbeda kayak gitu, sayang banget. Karena rumah subsidi ini ada beberapa skema ya, Mas Iki ya. Jadi rumah subsidi itu nggak semuanya dari awal kita nyicil sampai selesai cicilannya sama, itu nggak juga ya Bang ya. Ada beberapa skema subsidi sama-sama subsidi, namun secara skema cicilan itu ada yang berbeda, ada yang naik, ada yang naik turun gitu ya, ada yang suku bunga seperti itu ada juga. Tapi ya walaupun apapun skemanya teman-teman yang dapatkan itu masih subsidi, jadi harganya masih harga terjangkau teman-teman. Gitu.
Apa sih Bang alasan untuk teman-teman kita ini harus ataupun wajib punya rumah subsidi? Apalagi teman-teman kita ini yang ada di area Jabodetabek, tempatnya teman-teman kita yang dari daerah datang ke ibu kota ini atau di wilayah Jabodetabek sekitarnya ini harus punya rumah. Apa Bang? Alasan yang pertama, kalau kita dari daerah, dilihat dari kalau kita tuh sukses atau enggaknya, salah satu kalau kita pendatang ya atau dari daerah itu punya rumah. Punya rumah. Kenapa? Walaupun mobil banyak belum punya rumah belum dibilang sukses. Belum dibilang sukses. Iya. Oke. Jadi alasan pertama harus punya rumah itu. Punya rumah. Dan pemerintah juga memberikan setiap orang, warga Indonesia punya hak untuk mengambil rumah subsidi. Nah, sayang kalau tidak manfaatin rumah subsidinya sendiri. Ya, sayang banget. Sayang. Jadi hangus. Terus misalkan kayak gini, saya sendiri Kiki punya hak nih untuk ngambil rumah subsidi tapi nggak dipergunakan. Jadi sayang nggak diambil, sia-sia kayak gitu. Pemerintah sudah menyediakan atau menyiapkan untuk rumah subsidi setiap warga negaranya sendiri, tapi warga negaranya tidak mau mengambil haknya kayak gitu, ngambil hak subsidinya. Sayang banget. Tapi bagi teman-teman yang sudah merasa mampu, ya kalau bisa jangan ambil hak subsidinya, ya pasti ambil yang komersil, karena banyak yang orang-orang lain masih butuh rumah subsidi. Dan tujuan Pesona Kauripan sendiri adalah niatnya ibadah selain sholat, selain yang diajarkan agama, kita juga ibadah dalam arti membantu orang yang tidak punya rumah bisa jadi punya rumah kayak gitu. Jadi saling membantu di situ. Nah, jangan khawatir dengan marketing di Pesona Kauripan, yang pasti marketing di sini memberikan informasi selengkap-lengkapnya. Pasti kita bantu Bang ya. Pasti bantu, makanya saya saranin tadi saat mau survei pastikan bertemu dengan marketingnya. Hubungi, Pak saya mau OTW nih, mau lihat lokasi, tolong dibantu ya untuk jelasin informasi. Dan enggak semua marketing tuh Bapak survei hari ini harus booking, enggak juga. Ada nanti mungkin pikir-pikir dulu, mengukur jarak dulu. Boleh ya Bang ya? Boleh. Silahkan ya, nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan. Nanti habis Itu tadi. Jadi kalau kita udah mau survei, gini ya presentasinya, orang yang survei rumah itu sudah minatnya itu 60%. Ya. 60% dan dia pastikan data dirinya juga bagus. Nah, disitulah dia konsultasi. Saya ada cicilan kayak gini, bisa nggak untuk kriteria pengajuan rumahnya di ACC nggak? Kalau sudah dijelaskan semua sama marketing dan detail, berarti kan kita udah ada minat, tinggal ambil. Kalau menurut saya sendiri, tanpa harus mikirkan lagi, karena judulnya tadi rumah itu nggak ada rugi, kecuali ada ruginya. Baru mau dipikirin ibarat konsultasi dulu ini. Karena ini 99% keuntungannya punya rumah itu. 1%-nya apa? Nggak ada kerugian. Nggak ada ruginya. Jadi kebanyakan teman-teman ini apalagi punya alasan mengukur jarak. Saya banget teman-teman. Saat ini yang kita bangun di Pesona Kauripan 5 ini termasuk masih di dalam kota teman-teman. Sebenarnya rumah subsidi itu tidak ada yang di kota ya. Nggak ada. Nggak di dalam kota. Maksudnya di tengah kota itu nggak ada. Nggak mau agak ke pinggiran dikit dari pinggir. Karena kan nilai jual tanah lahan yang akan dibangun rumah subsidinya pun kalau di kota kan udah mahal tuh ya, ya. Jadi kalau menyesuaikan harga rumah subsidi, mau nggak mau kita harus cari area yang agak pinggir. Tapi untuk di Pesona Kauripan ini sendiri, nggak pinggir-pinggir banget ya Bang Iki ya? Masih dekat kota, contohnya dekat Cibubur. Mall juga ada, rumah sakit ada. Mall dekat banget, rumah sakit banyak. Terus pendidikan ada, pusat pemerintahan masih dekat semua. Jangan khawatir. Kalau masalah tempat kerja, ya semua ada aksesnya lah ya. Ada aksesnya sendiri. Kalau kita nggak mau capek, ya naik transportasi dari pemerintah atau transportasi umum. Tapi kalau kita merasa masih kuat, jarak tempuhnya ini ya udah bawa kendaraan sendiri. Kendaraan sendiri. Karena saya juga dulu bolak-balik ya. Kerjanya lumayan 1 jam sampai 2 jam. Tapi kalau lama-lama biasa juga ya. Udah terbiasa. Karena gini ya, kalau kita melakukan sesuatu nih, survei ke lokasi yang baru, walaupun menurut kita jauh ya. Karena apa? Jauh tadi belum pernah saya jalanin yang di situ. Belum sering. Iya. Terus kalau saya keseringan lewatin jalan itu udah biasa ya. Udah biasa, setengah jam tuh nggak jauh. Setengah jam nggak jauh.
Ya contoh aja saya main ke tempat saudara ada di Cikarang. Iya. Itu kadang bolak-balik nggak terasa karena jalan udah tahu, Nggak tahu. jalan cepatnya di mana, Hmm. terus udah sering juga lewat, jadi nggak terasa. Padahal jaraknya lumayan 45 sampai 1 jam. Iya. Karena sering tadi Kalau masih baru pertama pasti merasanya jauh ya Bang ya. jauh. Emang betul. Awal ya. Ditambah lagi kan karena kita nggak tahu jalan. Yang pasti untuk area lokasi ya, kalau teman-teman masih ngukur jarak, semakin lama justru rumah subsidi ini semakin jauh, semakin tinggi. Ya Bang. Nah, dan buat teman-teman yang sedang melihat video ini, jangan lupa di subscribe untuk channelnya Mas Jo. Dan juga Mas Kiki Wahyudi. Nah, karena Mas Jo ini ya selalu memberikan info-info terupdate karena mempermudah teman-teman melihat ini perkembangan pesona sudah sampai mana, yang penasaran sekarang udah sampai mana, itu bisa lihat di channelnya Mas Jo sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat Bang ya. Bermanfaat lah, saya yakin bermanfaat. Kenapa saya bilang? Karena itu tadi niat kita hanya buat histori tentang hidup kita Ya, sendiri ya, betul. tapi kenyataannya bermanfaat buat orang kayak Alhamdulillah. gitu. Kayak Mudah-mudahan teman-teman sebelum sampai ke lokasi itu udah tahu duluan nih areanya sebelah mana, lokasinya seperti apa, rumahnya seperti apa, bahkan tentang persyaratan dan segala macamnya insya Allah ada ya Bang gitu. ya. Udah ada. Bang Kiki juga ditonton nih. Ini ada Kiki Wahyudi channelnya. Bisa nih ini teman-teman Mas Kiki ini memberikan informasi juga tentang pesona Kauripan. Mau tanya-tanya tentang rumah subsidi, boleh nanti di situ. Mungkin di channelnya ada nomor teleponnya, nomor WhatsAppnya, bisa nanti dikontak pribadi di situ nanti. Gratis, konsultasi gratis tanpa biaya tambahan. Biayanya nanti kalau booking ya teman-teman. Kalau udah konsultasi tentang perumahan dan udah cek lokasi, cuman satu aja saya minta. Udah minat 100% tinggal booking itu. Iya, tinggal booking. Saya bantu untuk di persyaratannya apapun, jadi ada masalah persyaratan yang kurang sedikit, Ya. kita bisa bantu kayak gitu. Misalkan, Mas saya nggak bisa ke kelurahan, gimana nih? Coba saudaranya atau orang tuanya yang bantu dulu. Dan biasanya kalau untuk di persyaratan itu nggak ada yang sulit karena sulit. pemerintah juga Menyesuaikan ya Bang ya. memberikan, karena apa? Sudah menyiapkan fasilitas untuk rumah subsidi dan persyaratan pun nggak sesulit yang kita bayangkan. Nah, yang dibilang sulit itu kalau kita nggak ada data. Iya, nggak ada data, susah. Contoh data diri nggak ada, karena apa? Belum punya KTP, Ya. kayak gitu. Itu kan nggak bisa ngambil, karena apa? Umurnya belum 21, Iya. kayak gitu. Tapi kita yakin sih Bang ya, setiap warga Indonesia pasti punya data diri. Ini yang sudah berusia 21 tahun ya Bang ya. Iya. Itu harusnya tuh udah punya semua. Jadi itu saya anggap pasti ada lah Bang Pasti ya, ada. data diri itu. Terus data pekerja nih. Jadi untuk teman-teman yang saat ini bekerja, baik yang bekerja di swasta maupun Di pemerintahan, di pemerintahan ataupun wirausaha, itu pasti bisa. semua punya hak juga Nah, untuk jadi ambil rumah subsidi. Semuanya warga Indonesia memiliki hak untuk mengambil hak subsidinya ya Bang ya. Nah untuk itu, untuk teman-teman yang belum tahu nih ataupun yang belum mengerti apa-apa aja persyaratannya, bagaimana tahapannya, konsultasikan dulu aja ya Bang Kiki ya. Konsultasi atau komen Komen di bawah boleh. di video ini, komen, Ya. Bang saya persyaratan data diri ada, data pekerjaan ada, cuman rekening koran belum ada. Ya. Nanti bisa dijawab sama Mas Jo di situ. Boleh, karena nanti teman-teman nih dari beberapa teman-teman yang mau ambil rumah, kasusnya pasti berbeda ya. Berbeda. Dari data diri yang berbeda, dari data pekerjaan yang berbeda. Jadi kasusnya masing-masing. Jadi alangkah baiknya teman-teman konsultasi aja dulu Bang ya. Konsultasi dulu, tanyakan bagaimana solusinya dan juga seperti apa. Kayak gitu ya. Bang Kita Kiki. siap melayani kok. 24 jam. 24 jam. Siap. Kecuali marketingnya tidur ya, nggak bisa bales. 24 jam. Jadi nggak istirahat nih kalau Iya. 24 jam. Ada lagi Bang Kiki? Udah kayaknya cukup sampai di sini dulu. Oke. Dan ikutin terus channel ini, mudah-mudahan next ada video yang selanjutnya lagi tentang yang mungkin secara detail lagi ya. Kita bahas brosur, Ya, persyaratan nanti next yang kita bahas. brosur yang harga berapa sekarang ini, di angsuran berapa, jadi bisa di list, Ya. lihat listnya langsung ya. Oke. Secara online lah jatuhnya Secara kayak online. gitu. Itu aja sih Itu dari aja. saya. Baik ya teman-teman, terima kasih Bang Kiki sudah Ya. menemani Mas Zur turun ke lapangan untuk ambil video dan juga memberikan informasi kepada teman-teman yang saat ini mungkin sedang liburan. Kebetulan hari ini hari libur ya teman-teman, hari weekend.
atau mungkin yang waktu dekat ini setelah diupload video ini nanti teman-teman langsung datang ke lokasi. Mas Egi bantu, siap? Siap. Oh siap, oke. Langsung datang ke lokasi, nanti kita bantu dan kita akan berikan informasi selengkap-lengkapnya untuk teman-teman semua. Ya Bang ya? Oke, siap. Oke ya teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Doakan kami sehat selalu dan tentunya juga semoga teman-teman semuanya dimanapun berada, apapun aktivitasnya diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran. Itu ya teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara